Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahmawati, NIM T2019-1090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik dalam dunia pendidikan. Seringkali kita mendengar kata konflik. Kata konflik secara etimologi atau secara bahasa diambil dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan juga fliger yang berarti benturan. Sedangkan secara sederhana konflik itu bisa diartikan sebagai perselisihan, pertikaian, percekcokan, dan juga pertentangan. Secara sosiologi, konflik itu bisa diartikan sebagai suatu proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih, baik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang dimana salah satu dari mereka berusaha untuk menjatuhkan lawannya atau berusaha untuk menyingkirkan. Jadi, konflik di sini merupakan segala sesuatu, baik dari keinginan, tujuan, kepentingan, dan lain sebagainya, di mana pada salah satu pihak itu berusaha untuk menyingkirkan lawannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu memiliki arti percekcokan, pertentangan, dan juga perselisihan, di mana pertentangan ini merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi keinginannya atau memenuhi tujuannya dengan cara berusaha untuk menjatuhkan lawannya atau saling menyingkirkan lawannya, biasanya disertai dengan ancaman maupun kekerasan. Banyak pakar atau para ahli yang berusaha mendefinisikan kata konflik. Salah satunya adalah Surjono Sukanto, Antonius, Harjana, dan juga Luthans, di mana Surjono Sukanto itu berpendapat bahwa konflik merupakan suatu pertentangan atau pertikaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya yang disertai dengan ancaman serta kekerasan. Dalam hal ini, Surjono Sukanto mengidentikan konflik dengan tindak kekerasan. Konflik merupakan suatu proses sosial di mana masing-masing pihak itu berusaha untuk saling menjatuhkan, dan biasanya itu ditandai dengan sikap saling menyerang atau bahkan saling melawan. Kemudian Antonius ini berpendapat bahwa konflik merupakan suatu tindakan salah satu pihak di mana itu bisa menghambat, menghalangi, serta mengganggu pihak lain. Hal ini bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian adalah Luthans. Luthans itu berpendapat bahwa konflik merupakan suatu kondisi yang ditimbulkan dari kekuatan yang saling bertentangan, dan biasanya itu berasal dari keinginan manusia. Ia memaknai konflik merupakan suatu ketidaksesuaian nilai ataupun kepentingan di antara para anggota organisasi. Perilaku ini terjadi biasanya karena perbedaan, baik dari perbedaan tujuan, tanggung jawab, kepentingan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pendapat Harjana mengenai konflik. Ia berpendapat bahwa konflik merupakan perselisihan, pertentangan, baik antar individu maupun kelompok, di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lainnya, sehingga salah satu atau keduanya merasa terganggu.
Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan diri, yaitu melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu berasal dari kata didik, yaitu memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Banyak para pakar yang mendefinisikan tentang pendidikan. Yang pertama yaitu John Dewey. Pendidikan menurutnya merupakan proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut Ahmad D. Malimba, pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani menuju kepribadian yang utama. Sedangkan menurut Edgar, pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat, oleh keluarga maupun pemerintah melalui bimbingan, pengajaran, pembelajaran, dan juga pelatihan yang berlangsung, baik dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat menjalankan perannya dalam lingkungan untuk masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupi anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Berarti bahwa pendidikan akan menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan. Sedangkan menurut Profesor Haji Muhammad Yunus, pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja untuk mempengaruhi dan membantu anak meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, serta akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan memiliki banyak fungsi. Salah satunya yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi, serta melestarikan kebudayaan, mengurangi pengendalian orang tua, karena melalui pendidikan di sekolah, orang tua itu melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada sekolah untuk mendidik anaknya. Jadi, konflik dalam dunia pendidikan adalah suatu fenomena sosial ataupun situasi yang terjadi karena disebabkan oleh tujuan dan kepentingan yang berbeda, baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok, yang bisa menyebabkan terjadinya percekcokan, perselisihan, pertentangan di dalam ruang lingkup pendidikan. Konflik dalam dunia pendidikan ini bisa terjadi antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik dengan peserta didik, guru dengan kepala sekolah, maupun lembaga pendidikan dengan masyarakat di sekitar. Dari konflik adalah ada dua pihak, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang kedua, adanya pertentangan antar kedua pihak, baik dalam menentukan tujuan ataupun adanya norma yang saling berlawanan. Ketiga, munculnya suatu interaksi yang sering ditandai dengan perilaku yang direncanakan untuk menjatuhkan pihak lain, yaitu motivasi agar dapat mendapatkan keuntungan, yaitu seperti status, jabatan, dan sebagainya. Yang keempat, muncul sebuah tindakan akibat pertentangan yang berlarut-larut. Wiono berpendapat bahwa konflik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu setidaknya ada dua pihak, baik perorangan ataupun kelompok, yaitu
individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang terlibat dalam sebuah interaksi yang saling bertentangan sehingga bisa memicu terjadinya konflik. Yang kedua, setidaknya muncul suatu pertentangan dalam mencapai tujuan, memainkan peran, atau adanya nilai-nilai yang saling berlawanan, baik perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, muncul interaksi yang sering ditandai dengan gejala-gejala yang telah direncanakan untuk saling meniadakan. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperoleh keuntungan, misalnya seperti status, jabatan, serta berbagai macam kebutuhan fisik lainnya. Kemudian muncul sebuah tindakan saling berhadap-hadapan. Jenis-jenis konflik. Yang pertama adalah konflik di dalam diri individu. Konflik di dalam diri individu ini merupakan sebuah konflik yang terjadi akibat adanya kebimbangan atau ketidakpastian terhadap suatu pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Misal, seorang murid yang bimbang akan dua pilihan pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan. Yang kedua adalah konflik antar individu dalam organisasi yang sama, dan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian, misalnya perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara manajer dan bawahannya. Yang ketiga adalah konflik antara individu dengan kelompok. Misal, seorang individu dihukum atau diasingkan oleh rekan kerjanya karena melanggar peraturan dan norma-norma kelompok. Yang selanjutnya adalah konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya dalam sebuah organisasi. Biasanya itu disebabkan oleh terjadinya pertentangan antar kelompok tersebut. Menyebutkan bahwa konflik terbagi menjadi 5 jenis. Di antaranya adalah konflik pribadi. Konflik pribadi yaitu sebuah konflik yang terjadi antara individu dengan individu karena permasalahan pribadi atau karena perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Adanya perbedaan tersebut maka dapat menimbulkan konflik, misalnya seperti konflik yang terjadi antara kakak dan adik, konflik yang terjadi antara individu dengan individu karena mungkin ada keterlibatan hutang. Dan ada juga konflik yang terjadi antara ketua dengan wakil ketua. Selanjutnya adalah konflik politik. Konflik politik merupakan sebuah konflik yang terjadi karena adanya kepentingan atau perbedaan tujuan politisi antara individu maupun kelompok, seperti perbedaan pandangan antara partai karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, maupun perbedaan cita-cita politik masing-masing. Misalnya, seperti adanya bentrokan antar partai saat kampanye. Selanjutnya adalah konflik rasial. Konflik rasial ini merupakan konflik yang terjadi antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan juga kebudayaan yang saling berbenturan ataupun bertabrakan. Misalnya yaitu konflik yang terjadi antara orang-orang berkulit hitam dengan orang-orang yang berkulit putih. Kemudian adalah konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial ini merupakan sebuah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelas-kelas yang ada dalam lingkungan masyarakat. Misalnya adalah konflik yang terjadi antara buruh dengan pimpinan dalam perusahaan, di mana buruh tersebut menuntut pemimpin berusaha untuk menaikkan gaji mereka. Kemudian adalah konflik yang bersifat internasional.
Konflik yang bersifat internasional ini merupakan konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing. Misal, konflik yang terjadi antara negara Irak dan juga Amerika Serikat yang melibatkan berbagai negara besar. Selain itu, masih ada konflik fungsional dan juga konflik disfungsional. Konflik fungsional ini merupakan jenis konflik yang dilihat dari segi dampaknya. Konflik fungsional ini merupakan suatu konflik yang ditimbulkan memberi manfaat bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Konflik fungsional ini merupakan konflik yang sangat baik. Misal, seperti persaingan antara pemimpin dan juga bawahan-bawahannya, yaitu untuk mengetahui skill yang mereka miliki. Dari sini dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat beberapa pihak yang sama-sama saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya adalah konflik disfungsional. Konflik disfungsional ini merupakan jenis konflik yang merupakan kebalikan dari konflik fungsional, yaitu konflik yang dampak yang ditimbulkan itu tidak memberikan manfaat bagi sebuah organisasi, tetapi malah akan memberikan kerugian bagi organisasi maupun pihak-pihak lainnya.